bisa langsung menuju fitur live chatnya di RRI Digital, tentu saja di Pro 1 RRI Bogor. Sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon pendengar, ada Kiai Haji Mahfud Hidayat di telepon ya. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif. Baik Pak Kiai, kita akan membahas soal teman terbaik. Seperti apa dalam perspektifnya agama Islam, Pak Kiai? Silakan dengan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini mengawali pekan dengan sama-sama untuk ta'lim, untuk ta'allum, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan tentu ini adalah bagian yang terpenting bagi kita sebagai manusia, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, hadirin, kita dalam hal ini mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung karena oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan taufik untuk sama-sama saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan sekaligus untuk perbaikan kita ke depannya. Bahkan sesuai dengan tema kita kali ini, teman sejati atau teman yang terbaik itu adalah justru bukan teman dalam arti suka selalu bersama namun di saat duka meninggalkannya, atau teman yang kemana-mana selalu ikut dengan kita, ya, dan itu pun bukan berarti jaminan teman yang terbaik. Namun secara umum menurut syariat atau menurut agama bahwa teman terbaik adalah teman yang senantiasa mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Ya, saat kita benar, mereka mendukung kita, bahkan membantu kita, menguatkan kaki dan tangan kita. Namun saat kita salah, mereka membetulkan, mengoreksi, sekaligus mengajak kepada jalan yang benar. Dan itulah teman yang terbaik, yang mana akan menjadikan kita, mendorong kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Suatu hari, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini tertulis dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, dan syarahnya ini ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau di halaman 59 ini mencantumkan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menyampaikan, ya, tentang teman yang terbaik. Ya.
beliau menyampaikan bahwa teman yang terbaik itu adalah hifdzul lisan. Ya. Teman yang terbaik itu adalah menjaga lisan. Maksudnya bagaimana? Menjaga lisan itu adalah menjaga dari perbuatan atau menjaga lisan ini supaya tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, seperti halnya gibah, seperti halnya namimah. Terkadang sedang asiknya kita bicara dengan teman, namun yang dibicarakan adalah aib orang lain. Ada istilah teman nongkrong atau teman gosip. Nah, maka ketika yang dibicarakan adalah aib, ya, terus menerus dan tidak ada tujuan, malah ujung-ujungnya adalah menjadikan kita merasa lebih baik dari yang kita bicarakan, maka itu sejatinya bukan teman yang terbaik. Justru teman terbaik itu adalah teman yang bisa menjadikan kita untuk menjaga lisan kita. Saat kita salah, dia mengoreksi kita dan selanjutnya memalingkan pembicaraan atau mengalihkan kepada materi-materi yang lain. Nah, ini adalah yang pertama, yaitu untuk menjaga lisan. Ya. Dan ada beberapa materi berikutnya dari Sayyidina Umar. Ya, dalam hal ini adalah tentang pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik itu apa? Pakaian yang terbaik adalah al-wara'. Ya. Kalau mungkin secara kasat mata kita melihat pakaian yang terbaik itu pakaian yang bagus. Pakaian yang kalau dilihat orang itu harganya orang bisa menilai ya cukup tinggi. Ya. Namun hakikatnya bukan itu pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik itu adalah ketika digunakan pakaian itu oleh seseorang, dia dapat menyelamatkannya. Pakaian itulah adalah al-wara'. Al-wara' artinya meninggalkan yang syubhat. Untuk segala sesuatu keharaman sudah pasti itu dilarang. Dia meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Namun ketika ada sesuatu antara halal dan haram, ya, ini hukumnya ya ketika dihukumi halal di dalamnya ada haramnya, ketika dihukumi haram ya di dalamnya juga ada halalnya. Nah, antara halal dan haram itu adalah syubhat. Jadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas, wa ma bainahuma, dan antara keduanya adalah syubhat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pakaian yang terbaik yang selalu kita kenakan dimanapun berada itu adalah al-wara'. Ya. Begitu pula ketika ditanya ya atau ketika makanan dan minuman yang terbaik, hakikatnya adalah bukan makanan dan minuman sebagaimana yang disampaikan Umar bin Khattab, bukan makan minuman yang enak. Ya, yang paling enak itu adalah makanan minuman yang halal. Ya. Nah, inilah bagaimana Umar bin Khattab memandang dunia. Ya, mulai dari teman, pakaian dan makanan itu selalu orientasinya adalah orientasi akhirat, bukan dunia. Meskipun teman ada di dunia,
pakaian ada di dunia, ya. Begitu pula makanan dan minuman yang lezat ada di dunia, namun semua tidak ada artinya apa-apa, namun semua dikategorikan bukan yang baik apabila tidak menghantarkannya untuk kebahagiaan akhirat. Mungkin itu sebagai mukadimah, ya nanti kita perjelas atau perdalam dalam sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Mahfud Hidayat telah memberikan materinya ya terkait teman sejati dalam perspektif Islam. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Kiai. Kali ini kami sapa ada Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kiai serta pendengar Mutiara Pagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peribahasa, mencari teman itu mudah kalau untuk teman suka dan mencari teman itu susah kalau untuk teman duka. Bagaimana cara menjalin pertemanan yang sehat sesuai dengan syariat Pak Kiai? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Cara menjaga pertemanan, ya, memang susah, namun tentu Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan kemudahan bagi siapa yang ingin mendapatkan karunia dari Allah. Ya, kita ingat dengan surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, artinya meskipun ya sulit, disebut sulit dikarenakan jarang, ya sebenarnya ada, namun kembali lagi ya kita orientasinya adalah bukan semata-mata orientasi dunia dalam mencari teman ini, namun orientasinya lebih daripada itu, sehingga apabila ada teman yang itu hanya ketika bicara atau ketika kita bersamanya selalu memberikan kepada kita materi-materi keduniaan dalam arti yang menjadikan lupa kepada akhirat atau tujuan utama kita, maka kita berteman juga namun tidak menjadikannya sebagai pedoman atau penasehat, atau menjadikannya sebagai orang yang menjadikan rujukan bagi kita. Nah, adapun yang kita bisa ambil nasihatnya atau masukan-masukannya, itu kita cari teman yang mana dia bisa membimbing, sekaligus kalau kita salah dia bisa membawa kita kepada jalan yang benar. Ya, kita berteman dengannya. Nah, berteman di sini maknanya bisa mujalasah, bisa musohabah, bisa duduk bareng, ngopi bareng, bisa juga ngobrol bareng, ya, atau berteman. Nah, artinya di sini adalah bisa jadi di majelis ilmu, bisa jadi kita di tempat pekerjaan, atau yang jelas dimanapun berada, kok ini ada teman kita yang setiap kali sholat selalu mengajak. Nah, udah kita berteman aja dengannya, karena kita akan terbawa rajin. Kok ini ada teman kita yang rajin baca Quran, udah kita berteman dengannya, kita nanti akan terbawa rajin dengannya. Ya, nah niatkan hal itu agar apa? Karena godaan setan itu selalu menggoda dari segala arah. Nah, minimal dengan kita berteman bersama orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, ya, yang menuntun kita pada kebenaran, pada kebaikan, itu minimal saat kita malas, saat kita futur, itu kembali ya termotivasi untuk rajin beribadah, rajin melakukan hal yang baik. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Muji ya di Curug Mekar. Kemudian ada lagi pertanyaan Pak Ustadz kali ini dari Pak Ono di Cibarigi Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat pagi di Mutiara Pagi. Ini pertanyaannya cukup panjang, jadi saya ringkas saja sepertinya ya Pak Ustadz ya. Bagaimana manusia dengan segala keterbatasannya dapat memahami dan merasakan hal-hal yang tidak terlihat seperti Tuhan dan perkara goib? Selain itu, di dalam ajaran Islam, bagaimana sebenarnya makna teman sejati? Apakah benar manusia lain hanya hadir sementara dalam hidup kita? Dan apakah cukup dengan ilmu agama untuk bisa mendapatkan teman sejati? Bagaimana penjelasan Pak Ustadz tentang hal ini? Dan atas penjelasannya terima kasih, sehat selalu. Silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bapak Onoy Ciparigi. Ya, kalau untuk orientasinya adalah akhirat, maka tidak bisa lepas daripada dogma agama. Ya, karena agama ini adalah syariat yang Allah turunkan melalui para nabinya, para utusannya, para rasul. Dan tentunya akhirat ini adalah bagian daripada al-mughoyyabat, hal-hal yang goib yang harus kita amini sebagai orang yang beriman. Tidak sah keimanan kita apabila tidak beriman kepada yang goib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Karenanya agama itu erat hubungannya dengan yang goib. Erat hubungannya dengan yang goib sebab ternyata kehidupan kita yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat yang sekarang ini adalah kategorinya goib. Kalau orang yang beriman tidak percaya kepada yang goib, maka tentunya dia bukan orang yang beriman. Manusia itu nanti akan semena-mena menjadikan hidup ini tidak ada batasannya, melampaui batas. Orang yang zalim itu orang yang melampaui batas. Ya. Nah, kita cari teman yang tentu paham tentang agama, supaya ketika tujuannya adalah akhirat, itu tidak salah dalam mengarahkan kita. Jangan sampai ya berteman dengan orang yang tidak paham agama. Dalam hal ini saat orang tersebut dia seolah-olah benar, ya, berkata dengan sangat bijak, bisa menasihati, tapi parameternya bukan parameter agama. Dia bicara tentang surga dan neraka, tentang baik dan buruk, tapi parameternya bukan agama. Nah, itu dikhawatirkan adalah kebaikan dan keburukan secara subjektif, bukan kebaikan dan keburukan secara syariat. Memang betul ada yang sifatnya nilai-nilai universal. Namun nilai universal ini perlu dikhususkan untuk bidang-bidang tertentu, untuk hal-hal tertentu adalah kaitannya dengan dogma-dogma agama. Jadi alangkah baiknya kalau kita ingin berteman tidak hanya dengan orang-orang yang mungkin menurut kita agamanya biasa-biasa, tapi kelakuannya luar biasa atau kelakuannya baik, perkataannya baik. Namun sebaiknya selain dengan mereka, kita juga berteman dan harus ada di antara teman kita yang paham agama, yang kita bisa bertanya, ya, bisa konsultasi, bisa berdiskusi, ya, untuk kehidupan kita yang abadi nantinya dan tidak salah jalan. Karena agama itu garisnya jelas, ya, dan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan diturunkan kepada sahabat dan seterusnya sampai kepada para ulama, dan mudah-mudahan ada di antara teman kita yang paham agama sehingga kita bisa saling menjalankan fungsi ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ono ini Ciparigi ya. Masih ada 3 pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Kita akan bacakan 2 di antaranya. Kali ini ada dari Endi Supriyadi.
Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan host senantiasa sehat dalam limpahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, pernah mendengar bahwa pertemanan bisa membawa ke surga atau neraka? Teman yang seperti apakah yang dimaksud? Mohon pencerahannya dari Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Kemudian ada juga dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Pak Ustaz, Pak Kiai izin bertanya, kalau teman yang baik itu teman terdekat seperti keluarga, malah dia kalau bercanda seenak hatinya, dia dengan kata-katanya yang menyakitkan karena dia udah ada yang lain yang dia senangi. Mohon pencerahannya seperti apa, Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab, Pak Ustaz. Ya, terima kasih Alif. Ya, untuk pertama adalah dari Bapak Endi tentang pertemanan yang membawa ke surga. Tentu kita ingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini tentang kejujuran, ya, tentang kejujuran, bahwa alikum bisidqi, kalian harus berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menjalur atau akan membimbing jalan menuju surga. Nah, maka kita carilah teman yang jujur, teman yang baik. Ya, kalau kita ingin teman kita ini bagian dari keinginan kita untuk menjadikan kita jalan menuju surga. Nah, teman yang baik, teman yang jujur itu antara lain kriterianya adalah ketika kita baik, ketika kita benar, ketika kita berada di jalan Allah, dia mendukung kita, dia menguatkan kita. Namun saat kita melenceng, maka dia mengajak kita untuk kembali kepada jalan Allah, ya, dan tentunya menjalankan fungsi menasihati dalam kebenaran dan kebaikan dan kesabaran. Selanjutnya, Ibu Supriyati, bagaimana dengan ada teman yang ketika itu menyakitkan? Nah, maka bisa jadi saat kita mendapatkan koreksi dari teman, ya bisa jadi teman itu menyampaikan secara bahasa apa adanya, ya, bahasa dengan apa adanya, dan akhirnya kita tidak merasa nyaman. Nah, maka disitulah kita perlu logowo, ya, perlu berbesar hati. Apabila kita salah, akui itu kesalahan. Jangan sampai kita selalu mencari teman, ya, yang membenarkan terus apa yang kita lakukan. Ya, oh dia sudah tidak bestie lagi, kenapa? Udah beda dia mah. Ya, udah nggak mau lagi diajak gosip, bukan bestie kita lagi. Nah, kok orang yang nggak mau diajak gosip jadi bukan teman? Harusnya itulah teman kita, gitu. Dia menginikan kita, jangan banyak gosip, ya, jangan banyak membicarakan aib orang lain. Itu kan kebaikan. Namun bisa jadi kita malah menjauhinya. Maka disinilah kita perlu mencari teman yang terbaik. Itu adalah meskipun secara hubungan personal kepada siapapun kita berteman, namun ada di antara teman-teman kita sebanyak itu ada satu atau dua orang yang menjadikan pedoman atau menjadi partner dalam hidup kita. Kita curhat, kita sampaikan permasalahan, atau kita jadikan parameter dalam hal ini adalah teman yang orientasinya adalah tidak hanya dunia melainkan akhirat. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Andi dan juga Ibu Supriyati, ya. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Pak Adun di Curug Mekar. Assalamualaikum.
Saya ingin bertanya Pak Kiai, apakah perlu kita memilih dalam berteman dan seberapa penting peran teman dalam hidup kita? Mohon dijawab Pak Kiai, waktunya cukup singkat jadi mungkin dipersingkat saja jawabannya. Baik, Alif ya. Terima kasih Bapak Dun. Pentingnya memilih teman ya. Ya, penyeleksian itu sebenarnya bukan kita sok ya, bukan kita merasa diri kita suci atau bersih sehingga harus memilih teman. Kembali lagi bahwa perbanyaklah teman daripada kita memperbanyak musuh. Namun yang dimaksud di sini adalah teman yang menuntun kita pada kebaikan dunia dan akhirat, maka kita harus memilihnya. Ya, jangan sampai di antara teman yang kita pilih itu justru akan menjerumuskan kita pada jurang kenistaan, pada jurang yang mana jurang itu sangat menyakitkan, tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, harus kita hindari. Kalau kita berteman, jangan mujalasah, jangan musahabah, jangan duduk, jangan ngopi bareng, jangan berlama-lama dengan orang yang menjauhkan kita dari Allah. Tapi kita dalam hal ini saat dengan orang yang dekat dengan Allah, itulah teman kita, ya, akan menuntun kita, maka itu semua adalah demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjawab pertanyaan terakhir ya dari Pak Adus di Curug Mekar. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu, Pak Kiai, singkat saja. Ya. Almar'u ma'aman ahabba, itu kata Nabi, bahwa seseorang itu bersama yang ia cintai. Artinya dia nanti di akhirat, ya, atau bahkan di dunia dia bersama dengan orang yang dicintai, dia bersama orang yang dia kagumi, nanti di akhirat pun akan bersamanya. Tinggal kita memilih. Hidup ini adalah pilihan bagi kita. Kita mau ditemani oleh siapa nanti di akhirat. Ya, ada surga, ada neraka. Kalau ingin ditemani di surga, carilah calon-calon penghuni surga, orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Tapi kalau kita ingin ditemani di neraka, maka naudzubillah, itu bukan pilihan yang tepat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah, ya, untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa menjadikan hidup ini adalah perantara untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Mahfud Hidayat yang telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini tentang teman sejati. Semoga setiap pesan dan juga hikmah yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat hubungan kita baik dengan sesama maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Kiai Mahfud Hidayat. Selamat melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini, dan juga terima kasih atas pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami. Pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebaikan. Kami akhiri untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan rangkaian Bogor Pagi ini dengan Warta Berita RRI Bogor Pagi pukul 6.